Oke, bisnis Anda udah berjalan selama 1 tahun dan udah ngelewatin fase selama 12 bulan itu. Jadi ya udah ngalamin fase naik sales, turun sales, rame, sepi. Terus sekarang Anda berpikir untuk gimana caranya biar saya bisa buka belasan, even puluhan cabang, even ratusan cabang, nge-scale up bisnis saya. Terus Anda kepikiran untuk pakai yang namanya sistem franchise atau kemitraan. Oke, gimana cara menyiapin sistem franchise atau kemitraan? Terus apa aja poin penting yang harus diperhatiin? Simak videonya sampai selesai. Oke, Oke, basically ini adalah studi yang saya lakukan sendiri bahwa terus dapat rumus yang namanya BFFM method atau Basic Fundamental Franchise Model. Isinya 7 hal fundamental yang harus disiapin terlebih dahulu sebelum kita nge-franchisein atau ngamitrain bisnis kita. 7 hal tersebut adalah: 1, supply chain; 2, SOP plus program training; 3, ada proven run outlet selama 1 tahun; 4, ada kartu kontrolnya; 5, ada sales supportnya; 6, ada operation supportnya; yang 7, legalitasnya benar. Oke, kita pretelin satu-satu ya. Pertama yang supply chain. Supply chain itu artinya Anda bikin planning sistem dukungan bahan baku atau sistem rantai pasokan makanan dari hulu sampai hilir. Hulu artinya dari mana bahan baku itu berasal, hilir artinya pada siapa bahan baku tersebut akan dikonsumsi. Oke, jadi teman-teman bikin planning dulu dari awal banget ketika bahan baku tersebut masuk ke gudang, terus di store atau diolah dalam gudang sampai akhirnya dikirim ke mitra, terus mitra akhirnya ngejual bahan baku tersebut kepada end customer atau kepada konsumen akhir, gitu ya. Terus semua bentuk transaksinya, mulai dari pembelian bahan baku sampai pengiriman bahan baku ke lokasi mitra, sampai dikirim pakai ekspedisi atau jasa pengiriman seperti apa, itu harus dibukukan dalam sebuah invoice. Dan ini butuh yang namanya ERP atau Enterprise Resource Planning. Artinya teman-teman harus punya namanya ERP. Either teman-teman bikin sendiri atau cari sistem ERP yang kira-kira di luar sana, karena zaman sekarang banyak startup yang nyediain ya untuk kemudahan bisnis-bisnis kita. Oke, yang kedua ada SOP plus program training. SOP itu ya berarti how to operate outlet in daily basis, itu basically pakai SOP, mau itu SOP produksi atau SOP operasional, atau ya kalau di luar sana orang nyebutnya SOC ya, System on Chip, which is bahasa lain dari SOP operasional. Terus ada program trainingnya. Kalau diibaratin dalam sebuah, katakanlah jangan diibaratin deh, outlet ada SOP-nya, itu ada artinya ada manual book-nya. Terus ada program trainingnya, program trainingnya which is bakal nge-include soal gimana caranya buat nge-operate outlet tersebut. SOP tanpa program training itu masih 50%, artinya belum komplit. Program training tanpa SOP itu juga masih 50%, artinya belum komplit. Artinya SOP harus ada program trainingnya, program training juga harus ada SOP-nya. Jadi dua hal ini harus ada di bisnis franchise. Yang ketiga ada proven run outlet. Jadi teman-teman udah buka 2-3 outlet or even 4 outlet, terus ke semua cabang ini udah proven, artinya udah menghasilkan profit, udah terbukti menghasilkan keuntungan. Karena basically sistem kemitraan itu kan fundamental berpikirnya adalah copy paste ya, artinya udah sukses di satu lokasi terus akan dipaste ke lokasi yang lain. Kalau yang di copy nggak profit, maka yang dipaste juga pasti nggak akan profit. Artinya teman-teman sebelum nge-franchise atau kemitraan bisnisnya ya buka sendiri dan harus pastiin bahwa cabang pertamanya atau cabang keduanya yang milik sendiri itu harus profit dulu sebelum nanti akhirnya akan dipaste ke tempat lain gitu kan. Karena yang dipaste bukan cuma brand, bukan cuma produk, tapi sistemnya, segala sesuatunya itu akan dipaste ke tempat lain. Oke, terus yang keempat ada kartu kontrol. Kartu kontrol itu which is adalah sebuah alat yang akan memudahkan teman-teman atau mitranya teman-teman untuk mengontrol outlet in daily basis. Karena nanti kartu kontrol ini yang mengerjakan adalah karyawan atau siapapun yang akan mengoperasikan outlet. Itu akan ada kartu kontrolnya. Kalau kartu kontrol pada bisnis kuliner pada umumnya tuh ada kayak cash opnam, stock opnam, inventory control, terus ada apalagi checklist kebersihan, task list in daily basis. Basically itu contoh bentuk kartu kontrol ya. Jumlah kartu kontrol itu bergantung kepada size bisnisnya teman-teman. Semakin besar size bisnisnya,
katakanlah satu outlet itu gede banget, maka gede-gede itu katakanlah restoran gitu lah. Kalau kecil tuh katakanlah kayak outlet atau booth gitu ya. Semakin gede size bisnisnya, semakin banyak kartu kontrol yang dibutuhkan. Semakin kecil ya semakin sedikit juga kartu kontrol yang dibutuhkan. Kira-kira. Terus yang keenam ada sales support. Ini teman-teman punya sales support untuk ngebantu penjualannya mitra-mitra, untuk meningkatin penjualan mitra-mitra. Bayangin teman-teman, bisnisnya udah dibeli sama mitra, artinya mitra buka bisnis teman-teman pakai nama teman-teman. Kalau nggak disupport, ya bisnisnya bisa mati, penjualannya bisa turun, brand teman-teman bisa jelek. Gitu ya. Jadi penting banget buat punya namanya sales support in daily basis, weekly basis, monthly basis. Itu dibuatin program dari pusat. Jadi dari pusat dia jadi gimana ya? Kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, mitra itu mostly adalah orang yang sebenarnya agak awam untuk menjalankan bisnis. Maka biarin mitra untuk fokus ke operasional, kita sebagai pemilik brand itu harus fokus untuk ngasih program penjualan. Meningkatin program penjualan mereka, itu common sense lah ya. 6. Operation support. Jadi ini operation support itu basically kayak apa aja bentuk support operasional yang bisa kita berikan kepada mitra. Apakah itu bentuk apakah rekrutmen, entah itu training karyawan, entah itu basically whatever. Tapi ini yang secara praktikal adalah secara praktikal yang sebenarnya saya lakukan di bisnis saya sendiri adalah bentuk operation supportnya adalah bikinin grup WhatsApp dalam satu outlet. Jadi satu outlet satu grup WhatsApp. Jadi kalau misalnya ada belasan outlet, ada belasan grup WhatsApp. Terus di dalam grup WhatsApp itu ada owner, ada karyawannya owner, mitranya ya, terus ada tim brand pusat, which is ada tim marketing pusat, trainer, sama bahan baku, sama admin gitu yang akan nge-share info-info dan segala macam. Kira seperti itu ya. Terus yang ketujuh ada legalitas ya. Basically ya siapin CP-nya, siapin CP sih, siapin badan hukumnya ya. Saya sih nge-prefer buat teman-teman buat bikinnya PT ya, bukan CP, karena CP itu masih undang-undang nomor seberapa ya lupa, sifatnya tuh tanggung renteng, artinya kalau misal terjadi apa-apa sama CP-nya, harta pribadi bakal ikut keseret-seret, tanggung renteng lah sifatnya ya. Sedangkan kalau PT undang-undang 40 tahun 2007 atau 2008 saya lupa, itu ya udah kerugiannya sebatas kepemilikan di CW tersebut aja, nggak nyeret sampai harta pribadi. Namanya juga PT ya, perseteruan terbatas, sedangkan CV itu masih ya yang saya sebutkan tadi. Anyway, terus yang kedua ada cek hakinya. Jadi perhatiin dulu teman-teman, hakinya udah daftarnya apa belum, karena banyak banget case di luar sana yang cukup mengerikan. Salah satunya adalah ini cerita populer tahun 2016 kalau nggak salah, ada brand yang nge-franchise-in tapi belum dihakiin, akhirnya brandnya itu dihakiin oleh mitranya, bukan sama pemilik ownernya. Akhirnya pemilik brand yang sebenarnya itu nggak bisa lagi pakai nama brandnya karena udah didaftarin sama mitranya dan udah nggak bisa dituntut, karena kan sistem hukum kita kan hanya menindak apa yang tercatat ya. Jadi yang tercatat lebih dulu itu yang akan yang akan lebih dinilai lebih kuat gitu, which is berarti teman-teman harus perhatiin tuh hakinya. Jadi daftarin dulu hakinya, pastiin brand teman-teman bisa dihakin ya, karena ada kriteria tertentu di mana brand itu nggak bisa dihakin sama sekali. Kayak dulu saya buka martabak, namanya martabak tanda seru, itu ternyata nggak bisa dihakiin. Atau ya udah ada resto yang lebih dulu, terus apa namanya, udah istilahnya udah inilah ya, udah punya hakin dan segala macam, akhirnya malah nuntut gitu ya. Nah itu pastiin lagi bahwa teman-teman brandnya dapat dihakin. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi 7 hal tersebut yang harus diperhatiin terlebih dahulu buat teman-teman nanti bisa nge-franchise atau nge-mitrain bisnisnya. Kalau teman-teman nanya terus, apakah ada kelas, apakah ada program pelatihan yang seperti ini? Basically ada. Kalau di kita ada namanya expansion class untuk mempelajari semua ini secara mendetail. Ada di bawah di kolom deskripsi buat cara ikutan expansion class-nya. Atau ya teman-teman mau ikutan yang di luaran sana, basically banyak banget kelas-kelas ya yang bisa 4 harian intensif, ada yang ada yang 5 harian, ada yang semingguan kelasnya buat ngadain ini. Basically kalau di expansion class itu videonya bisa diakses kapan aja, dan so far sih kayaknya ini butuh waktu 1 bulan ya, karena namanya juga nyiapin sistem kemitraan, nggak instan lu bisa belajar apa gitu ya dalam waktu singkat buat nyiapin sistem kemitraan. Kalau di
kita di pengusahakuliner.id ini butuh waktu lumayan lama. Atau ada yang ketiga, yang kedua, itu kalau expansion class yang pertama, yang kedua tuh mau saya bantuin dibuatin sistem kemitraan dari awal sampai akhir, sampai nanti dibantu buat dapetin mitra, itu juga boleh-boleh aja. Tinggalin di kolom komen kalau misal saya ada pembahasan yang kurang atau ada pertanyaan dan segala macam, kita diskusi di kolom komen. Oke, see you guys, bye-bye.